Setelah sekian lama menutup hati buat wanita penghuni bumi, akhirnya aku memutuskan untuk membuka hati pada Dewi, tunangan, anak teman ibuku. Melupakan cinta pertama tidaklah segampang lidah bergoyang. Bahkan seandainya dia masih ada, barangkali aku masih belum bisa move on darinya. Karena aku tipe pria yang perfeksionis. Bersamanya, hidupku terasa sangat sempurna. Itulah alasannya mengapa aku sulit melupakan sosok cinta pertamaku. Senyum penuh kelembutan, mata bulat bermani kecoklatan, wajah teduh kebulatan, serta tahi lalat bagian dagunya menambah kemanisan di wajahnya. You're perfect, honey. Alunan lagu My League oleh Baekhyun mengalun dalam pendengaranku, seakan menusuk hingga merobek seluruh rongga dadaku. Seluruh persendianku lemah tak berdaya, sehingga sulit untukku mencari udara penyegar hati. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat ku jalani untuk menepis semua kenangan itu. Hari-hariku bagai telah terpenjara dalam penyesalan. Dasar bodoh, hanya mau merasakan belayan kasih dan perhatian, tanpa mengenal masalah yang sedang dihadapinya. Dasar egois, pria tak berguna. Seandainya saja aku datang tepat waktu, tak mungkin aku kehilanganmu. Berkali-kali aku mengutuk diriku atas kejadian 2 tahun lalu. Mengapa kau nekat diri? Apakah kesalahanku begitu fatal? Tanganku tak berhenti menjambak rambut dan mengusap kasar wajahku dengan gusar. Beberapa tetesan air mataku berjatuhan tak berbelas kasihan. Aku telah melakukan kesalahan besar. Di tengah kerisauan hatiku, sepasang bola mata sipit beriris hitam sedang berdiri di pintu kamar dan memperhatikan setiap gerakanku. Entah sejak kapan, aku melihat dengan jelas matanya sedang membendung cairan bening yang entah beberapa detik akan meluap. Foto-foto masa lalu yang menemaniku sedari tadi, dengan gerakan cepat aku meraih lalu membuangnya di tempat sampah. Kali ini aku tak ingin wanita di depanku menjadi sakit hati. Jujur, benih-benih cintaku sudah mulai tumbuh padanya. Aku tak ingin kehilangannya. Ia menghampiriku, pipinya terlihat basah pada lintasan butiran bening yang berhasil menerobos bendungan kokonya. Namun, tak lupa senyuman yang selalu menghiasi wajahnya. Andre, jangan terus-terusan bersembunyi. Gila, ternyata dia sempat tahu foto itu. Aku diam. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan karena aku juga pernah mengalaminya. Aku mengerti perasaanmu. Sepertinya kau sangat terluka, ucap Dewi sembari meraih tanganku. Aku sungguh tak mengerti jalan pikirannya. Mungkinkah ini sebatas rasa empati atau layaknya seorang kekasih? Oh no. Jika kau membatalkannya, ini masih belum terlambat. Lakukanlah, aku juga tak menginginkannya. Shrek. Sebuah pukulan dahsyat kembali menyerang jiwaku. Apa-apaan ini? Di saat hati sudah mulai membaik, ribuan panah kembali mengarah padaku dan menusuk. Seluruh tubuhku bagai bukan milikku. Entah, ingin memohon padanya, tapi lutut tak mengizinkanku tunduk. Ingin berteriak pada dunia, lidah seakan menjadi keluh. Hatiku sakit bagai tersayat sembilu. Ku pejamkan mata dengan paksa, lalu mengempaskan nafas dengan kasar. Andai saja aku dalam alam mimpi, aku ingin segera terbangun
Sungguh ini mimpi buruk. Aku menarik tanganku dengan kasar dari tangannya. Baiklah, aku akan secepatnya menemui kedua orang tuamu. Jawabku pasrah. Bagaimanapun juga ini adalah perjodohan. Tentu tak ada penolakan. Walau sebenarnya aku tak menginginkan penolakan itu terjadi. Jujur, saat ini aku merasakan duniaku sudah diambang kehancuran. Kehilangan cinta pertama, sudah jelas duniaku gelap. Sesak, berharap kedatangan Dewi menjadi cahaya baru yang membawa kebahagiaan padaku. Tetapi nihil, saat ini harapan itu telah pupus. Aku bisa gila. Kakiku bergerak kaku, malu pada diriku, pada seluruh penghuni kamar ini. Ingin segera enyah dari kenyataan ini. Mengapa kebahagiaan tak sedikit pun berpihak padaku, tak memperdulikan perasaanku. Aku membenci kehidupan ini. Benci. Dalam benakku hanya satu, menemui kedua orang tua Dewi tentang perjodohan ini, tanpa menghiraukan perasaanku. Bodoh, telah membuka hati pada wanita yang sama sekali tak menginginkanku. Jujur, aku tak mau egois lagi. Itu sebabnya tak mau mempertahankan hubungan pertunangan ini. Ya, sudahlah. Aku melihat dia masih berdiri mematung tepat di sebelah ranjangku. Saat melangkah keluar dari kamarku, isakan terdengar jelas di pendengaranku. Ya, itu berasal dari kamarku. Apakah aku sudah membuat kesalahan lagi? Tidak, justru sebaliknya. Dia pasti bahagia. Lantas, mengapa dia menangis? Entah angin apa, langkahku berputar 180 derajat. Penuh tanya. Bagaimanapun juga, saat ini dia masih tunanganku. Aku tak mau mengulang kesalahan kedua kalinya. Kali ini, aku ingin mengetahui kesedihan orang yang kucintai. Walau hati ini masih tergores luka pada keputusan yang baru kami buat. Aku melihatnya di sebelah ranjangku, sembari menelungkupkan wajah di atas lututnya dan terus menangis. Aku menghampirinya. Entah aku dapatkan keberanian dari mana. Aku ambil posisi jongkok untuk mendapati wajahnya, lalu menyapu air matanya yang terus meleleh. Dewi, apa yang membuatmu menangis? Ceritakanlah. Kuhaluskan nada suaraku selembut mungkin. Selama ini, kau cukup banyak memberiku belas kasihan dan perhatian. Jadi, jangan kau buat aku tambah sedih. Kesedihanmu adalah kesedihanku juga. Walau pertunangan kita sebentar lagi akan berakhir, tetapi aku akan berjanji, aku akan selalu berada di pihakmu. Percayalah. Dengan suara berat, aku mengeluarkan suatu janji yang sungguh tak ku mengerti. Mungkinkah janji ini akan nyata sebagaimana yang telah terucap? Bodoh amat, setidaknya hatinya bisa terhibur. Itu yang kupikirkan, walau hati masih terasa teriris. Bukankah kehancuran inikah yang kau inginkan, menghancurkan perasaanku dan keluargaku? Aku terkesiap. Baru kali ini aku melihat tatapan Dewi sangat tajam. What? Aku memang tak menginginkan perjodohan ini, karena aku tahu kau masih belum move on dari masa lalumu. Sedikit pun kau tak pernah mengerti perasaanku, Nere. Dewi, maafkan aku telah menyakiti perasaanmu. Tapi aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Aku janji, jawabku sembari membawanya dalam pelukanku. Cukup, kau tak usah bersandiwara lagi, tolak Dewi sembari berdiri. Aku tahu
kau menerima perjodohan ini hanya untuk membalaskan dendammu atas misteri kematian Lily dari atap perusahaan ayahku, kan? What? Berarti Lily bukan diri. Aku mengernyitkan dahi. Pernyataan apalagi ini? Lantas, apa kaitannya dengan kematian Lily? No, aku tak pernah berpikir tentang itu. Apa yang ada dalam dirimu, Dewi? Aku tak mengerti. Tak ada sedikit pun niat mengaitkanmu atas kejadian itu. Aku berdiri mencari kebenaran di balik mata tajamnya. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Nadaku semakin meninggi sembari mencengkram pipinya dengan geser. Tak kuhiraukan lagi butiran-butiran bening yang terus mengalir di pipinya. Apakah kau terlibat pada kematian Lily? Setidaknya dengan mencari kebenaran, Lily akan tenang di alam sana. Andre, apakah sebesar itu cintamu pada gadis yang sudah menduakanmu? Apakah kau tahu, dia mendekatimu hanya untuk mendapatkan hati kakakmu? Kau tahu apa yang pernah terjadi di antara mereka? Semua tentangnya aku mengetahuinya, Andre, ungkap Dewi. Maafkan aku tak memberitahukanmu sedari awal. Aku tak mau kau terluka. Boom! Sebuah bom nuklir meledak di dadaku saat mendengar kata mendua. Kakakku sendiri. Omong kosong apa ini? Sungguh ini cerita gila. Kakakmu sering membawa pacarmu itu ke klinik ibuku untuk melakukan. Tetapi ibuku tak menyetujui permintaan kakakmu. Bahkan sebaliknya, ibuku malah memberi resep vitamin untuk perkembangan janin yang ada dalam kandungan Lily. Aku sebagai teman kuliah Lily tahu kalau Lily pun tak ingin menggugurkan kandungannya karena dia memang menyukai kakakmu. Sudah cukup. Aku tak menyangka kalau kau suka tebar fitnah, Dewi. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Padahal sebenarnya aku sudah mulai membuka hati padamu. Tapi apa yang ku dapat? Sebuah cerita gila yang sungguh tak masuk akal. Aku sungguh tak berbohong, Dre. Kau tahu tujuan apa dia mengajakmu datang ke atap tempat kakakmu bekerja dulu? Dia ingin memberitahukanmu tentang kehamilannya dan memutuskanmu. Sayangnya, kakakmu yang lebih awal datang di tempat itu dan mengancam Lily untuk tidak memutuskanmu. Karena kakakmu juga sudah punya pacar di luar sana. Dengan kata lain, kakakmu menganggap Lily sebagai simpanan. Gila. Tapi Lily tak mau menuruti keinginan kakakmu itu. Kau tahu apa yang terjadi? Kakakmu malah mendorong Lily dari atap gedung itu. Kau hebat sekali mengarang cerita tak masuk akal itu, Dewi. Sekarang kau bilang bahwa kakakku yang Lily. Ini tidak mungkin. Sungguh tak lucu. Emosiku sungguh tak bisa ku kontrol lagi. Perabotan yang ada di dalam kamar ku hancurkan tak tersisa. Stop, Dre. Jangan kau lukai dirimu. Aku tak mengada-ngada. Aku ada buktinya. Devi menarik tanganku, lalu memperlihatkan beberapa video klip Lily bersama kakakku. Dan juga saat kakakku mendorong Lily dari atap gedung perusahaan milik keluarga Dewi. Tidak mungkin. Saat itu, aku diajak Lily menemaninya kala ingin menemuimu waktu itu. Alasannya, dia ingin memperkenalkanku padamu. Tapi, kakakmu datang lebih awal dan menyuruhku untuk pulang.
Dia tak tahu bahwa di sebelah pintu telah kupasang CCTV, sehingga terlihat jelas setiap mereka datang, hingga sampai kejadian itu terjadi. Seketika aliran darahku terhenti. Aku baru menyadari saat dulu Lili mual-mual bukan karena masuk angin, melainkan karena kehadiran janin yang dihasilkan oleh perpaduan sel berlawan jenis. Bagaimana mungkin aku mengira dia hamil? Saja aku tak pernah. Bodoh. Tubuhku terkulai lemas. Tak menyangka kakak begitu sangat jahat sampai tega. Lili dan bayinya. Mengapa takdirku seperti ini? Apakah aku memang tak pantas mendapatkan cinta dan kebahagiaan dari aku pada alam? Ini sangat tidak adil. Dewi meraih tubuhku dan membawaku ke dalam dagabannya. Aku tak tahu apakah hati Dewi benar-benar tulus mencintaiku, tapi aku merasakan ada ketenangan, kehangatan, dan kenyamanan dalam pelukannya. Dre, kau berhak mendapatkan cinta. Dewi mencium ujung kepalaku. Kau tahu, jauh sebelum pertunangan kita, aku sudah ada perasaan padamu. Hanya saja kau tak pernah menyadarinya. Bagaimana mungkin aku menyadarinya, sedang aku terus bergelut pada masa laluku. Kali ini, aku tak akan menyia-nyiakan perasaan yang ada. Pret. Dewi, maukah kau berjanji padaku? Ucapku masih dalam pelukannya. Apa? Berjanjilah untuk tidak meninggalkanku, apapun yang terjadi, karena hanya kau yang mampu mengobati dan menempati hati yang kian hancur lara ini. Selama bumi masih mengelilingi surya, aku berjanji untuk selalu di sisimu. Percayalah, jawab Dewi sembari melepaskan pelukannya. Aku dan Dewi terpaut dalam tatapan yang penuh. Malam ini, aku ingin memiliki Dewi seutuhnya, menjadi yang terakhir hadir dalam hidupku. Entah kenapa, situasi hujan di luar sana yang sangat deras, lampu seketika padam, entah angin apa yang merasukiku, degup jantungku semakin kuat menyiksa. Apa yang harus aku lakukan?